Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya untuk kita semua, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itu kita diberikan kesehatan, kesempatan di dalam memenuhi kehidupan di dunia ini. Kemudian salawat bering salam kita mohonkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, membawa risalah Islamiyah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, yang dialamatkan kepada segenap manusia di dunia ini. Semoga risalah Islamiyah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan pedoman untuk kita semua. Yang saya banggakan para mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan placement test Bina Baca Al-Quran, yaitu untuk memetakan kemampuan pembacaan Al-Quran oleh mahasiswa baru UMJ. Melalui placement test ini, nanti insya Allah kita akan mendapatkan hasil, yaitu mahasiswa yang sudah lancar membaca Al-Qurannya dan yang belum lancar, dan mungkin ada yang belum bisa sama sekali. Nah, sehingga ini diperlukan datanya. Yang belum bisa sama sekali, yang belum lancar, nanti akan mengikuti Bina Baca Al-Quran di UMJ yang akan dilaksanakan selama 2 semester, ya. Yaitu kita punya hari Jumat for Aika, yaitu setiap hari Jumat pagi dari jam 8 sampai jam 10 ini disediakan waktunya untuk mentoring Aika, yaitu Bina Baca Al-Quran bagi mahasiswa yang belum mampu atau belum lancar membaca Al-Qurannya. Yang kedua, bagi mereka yang sudah lancar membaca Al-Quran, yang sudah baik tajwidnya, maka akan masuk kepada kelompok tahfiz, ya. Kelompok tahfiz Al-Quran juga waktunya akan berlangsung selama 2 semester. Ya, mungkin pada Jumat Foro'aika dari jam 8 sampai jam 10 itu sebagai evaluasi dan setoran atas hafalan masing-masing peserta tahfiz Quran ini. Namun sebelum itu saya akan memberikan materi di dalam forum ini, yaitu tentang materi pengenalan mata kuliah kemuhammadiyahan, atau mungkin juga materi ini sebagai pengenalan terhadap kemuhammadiyahan. Kenapa materi ini perlu diperkenalkan? Karena kita melaksanakan di UMJ ini ada namanya program kampus Islami, ya, kampus Islami yang dilaksanakan oleh Lembaga Penerapan dan Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yaitu LPPIK. Nah, jadi nanti insya Allah pada mahasiswa baru ini akan diperkenalkan apa itu Muhammadiyah. Ya, paling tidak Anda bisa menjelaskan jika ada yang bertanya, apakah materi kemuhammadiyahan ini untuk memuhammadiyahkan Anda semua? Jawabannya tentu tidak. Ya, kecuali kalau Anda mau, ya. Kalau Anda mau, maka itu adalah pilihan yang terbaik. Jika Anda tidak mau, itu pun tidak akan dimuhammadiyahkan. Kami hanya memperkenalkan, ya, selanjutnya terserah Anda. Kalau mau bergabung, di sini juga ada lembaga-lembaga yang bisa bergabung. Ada lembaga kemahasiswaan, ada lembaga kemahasiswaan, ada juga sini Ortom Muhammadiyah. Di sini ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, organisasi. Ada juga namanya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Dan ada juga namanya Hizbul Watan, ya. Hizbul Watan ya Kepanduan Muhammadiyah. Ini bagi yang mau silakan bergabung.
Karena kalau Anda mau bergabung, maka Anda akan mendapatkan pengalaman berorganisasi. Apabila Anda nanti telah selesai kuliah di UMJ, Anda akan mendapatkan segudang pengalaman berorganisasi. Karena nanti Anda setelah tamat kuliah, Anda tidak akan mungkin tidak akan bergabung dengan masyarakat. Pasti Anda akan kembali kepada masyarakat. Setelah Anda kembali kepada masyarakat, Anda punya keterampilan berorganisasi, maka tentu itulah yang akan bisa membantu Anda nanti untuk sukses di dalam masyarakat. Anda nanti bisa menjadi kepala desa. Anda sudah terbiasa organisasi, bisa menjadi pegawai negeri, bisa menjadi pejabat, bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan lain sebagainya. Bagi mereka yang punya pengalaman sewaktu menjadi mahasiswa, maka itu modal yang paling besar. Karena dia tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak perlu juga dia menyediakan waktu yang khusus, itu hanya sambil kita kuliah. Di samping itu Anda juga nanti akan mendapatkan bukti-bukti pengalaman berorganisasi. Nanti pengalaman berorganisasi itu akan dijadikan sebagai SPI, sertifikat pendamping ijazah. Nah, itu diperlukan karena Anda nanti tamat dari UMJ. Bukan hanya ijazah yang Anda peroleh, tetapi Anda akan didamping oleh sertifikat pengalaman organisasi. Itu nanti akan diminta oleh tempat Anda berkiprah nanti di belakang hari. Itu menunjukkan bahwa Anda bukan sembarangan orang, tetapi Anda adalah orang yang terpilih dan memiliki pengalaman berorganisasi. Nah, oke, saya lanjutkan tentang memperkenalkan Muhammadiyah. Kan Anda sekarang kuliah di UMJ, masa tidak kenal Muhammadiyah? Maka saya akan menjelaskan itu sekilas ya, tidak panjang-panjang. Nanti juga ada mata kuliahnya nanti. Ini hanya perkenalan saja ya, perkenalan. Pertanyaan pertama adalah apa itu Muhammadiyah? Ya, apa itu Muhammadiyah? Jawabannya adalah Muhammadiyah itu adalah organisasi dakwah Islam, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam, bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kemudian didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 ya, 1330 Hijriah, dan kemudian pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Nah, itu ya. Jadi Muhammadiyah ini adalah organisasi kemasyarakatan ya, bukan aliran ya, bukan sekte ya, tetapi dia adalah ormas. Beda nggak aliran dan sekte? Ya beda. Kalau aliran itu adalah perbedaan umat Islam terkait tentang akidah. Nah, itu aliran namanya ya. Ada aliran Syiah ya, ada aliran Murji'ah, ada aliran Sunni dan sebagainya. Tapi Muhammadiyah ini bukan satu aliran, dia hanya sebagai ormas ya. Dia bukan sekte juga, tetapi adanya ormas ya, organisasi kemasyarakatan Islam yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan di Indonesia. Nah, kemudian siapa pendiri Muhammadiyah itu? Nah, pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dahulu dia sewaktu kecil bernama Muhammad Darwis. Kemudian setelah dia pulang mengerjakan ibadah haji, dia diberi tambahan nama atau diganti namanya oleh gurunya, yaitu menjadi Ahmad Dahlan ya. Jadi Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Nah, siapa gurunya? Ya, gurunya ketika itu yang bernama Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Dialah yang memberikan tauliyah, yang memberikan ijazah kepada Ahmad Dahlan. Setelah dia belajar dan berguru dengan Syekh Khatib Al-Minangkabawi, yang ketika itu dia menjadi Syekh guru Ahmad Dahlan di lingkungan Masjidil Haram ketika itu. Kemudian
Pertanyaan berikutnya ya, apa tujuan Muhammadiyah? Nah, Muhammadiyah ini tujuannya adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi menegakkan dan menjunjung tinggi, itu tujuan daripada Muhammadiyah. Kenapa ditegakkan? Kenapa dijunjung tinggi? Karena banyak orang yang beragama Islam tetapi tidak menegakkan agama Islam. Tidak berdiri Islam itu pada dirinya. Tidak berdiri Islam itu pada keluarganya. Tidak berdiri Islam itu di lingkungan masyarakatnya. Maka dia mengerjakan ibadat, spiritualitasnya tinggi sekali, tetapi tidak mencerminkan pada kehidupannya. Inilah yang Dahlan ingin bangun sebenarnya. Jadi ingin menegakkan, ya, menegakkan agama Islam itu. Sehingga apa artinya menegakkan itu? Jadi nilai-nilai ajaran Islam tersebut, ya, nilai-nilai ajaran Islam tersebut akan dimanifestasikan, diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, apalagi dalam beragama. Nah, ini yang ditegakkan. Menjunjung tinggi kemana? Yaitu namanya menghormati, ya, menempatkan Islam itu di tempat yang terhormat, tidak terhina, tidak terdina, tetapi dia menjadi terhormat. Nah, sehingga di dalam hukum pidana pun orang yang menghina agama, yang menghina satu kelompok itu termasuk pada tindak pidana. Maka itu seyogianya harus kita hindari. Kemudian saya mau menjelaskan Muhammadiyah itu selayaknya sebagaimana organisasi yang lain, dia juga memiliki visi. Apa visi daripada Muhammadiyah? Visi Muhammadiyah itu ialah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini visinya ini, ya. Visi itulah sesuatu yang akan dicapai pada waktu tertentu ke depan. Itu visi itu. Mungkin tidak tentukan kapan waktunya, tapi dia harus disampaikan, dicapai. Visi Muhammadiyah itu yang pertama adalah, ya, visi itu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya. Dari mana kita tahu ya, terwujudnya Islam sebenar-benarnya? Nanti kita akan tahu, ya, setelah mengetahui kita tahu visinya, misinya, ya, misinya. Sehingga kita lihat misi Muhammadiyah itu. Yang pertama misinya adalah menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu menegakkan tauhid yang murni. Ada nggak orang yang tauhidnya tidak murni? Ya ada. Apa contohnya? Contohnya ada orang yang beriman kepada Allah, tetapi dia juga, ya, melakukan hal lain sifatnya tahayul, ya, khurafat, ya. Ini dia bertauhid, tetapi tidak murni tauhidnya. Nah, ini perlu dimurnikan. Orang yang tahayul itu apa? Dia percaya kepada ramalan-ramalan yang belum terjadi. Kemudian ada yang meramal nanti akan terjadi begini-begini, ya, diramalkan. Itu tahayul namanya, hayalan, ya, tahayul, tahayala, ya, tahayulan, tahayul. Nah, ini, ya, jadi Muhammadiyah ingin membersihkan tauhid itu sehingga tidak ada lagi tahayul. Khurafat itu apa? Khurafat itu fil lughah, khurafat fil lughah hiya al-maksiyah, ya, maksiat al-batiniyah, dosa. Nah, jadi khurafat itu adalah dosa. Nah, dosa seperti apa itu khurafat? Ya, dosa yang kemusyrikan. Mereka mempercayai benda-benda itu memiliki kekuatan gaib. Nah, ini khurafat ini. Ada pohon itu keramat, keramat. Nah, ya, pohon keramat, keris keramat, batu akik keramat, ya, kiai keramat, kuburan keramat. Nah, yang pakai keramat-keramat itu dia memiliki kekuatan gaib. Ini namanya khurafat. Ya. Maka Muhammadiyah di dalam dakwahnya itu selalu mengajak umat Islam agar tidak percaya kepada khurafat, agar tidak percaya kepada tahayul. Nah, inilah yang menjadi
misi pertama. Misi kedua yaitu menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dan makbulah. Nah, itu misi kedua ya. Jadi menyebarluaskan dan memajukan Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada orang menyebarluaskan ajaran Islam itu, tetapi sumbernya bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah, tetapi mungkin karangan-karangan sendiri, ya, ciptaan-ciptaan sendiri. Di dalam menyebarkan ajaran Islam itu, ya, yang terkait terutama tentang akidah, tentang ibadah, itu harus bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Namun kalau menyangkut masalah dunia, ya, duniawiyah, muamalah duniawiyah, itu boleh berdasarkan ilmu pengetahuan. Tetapi itu pun syaratnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, As-Sunnah itu sunnah yang mana? Ya, sunnah yang sahihah. Artinya apa? Sunnah ini sunnah yang sahih, yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah misi yang ketiga ialah mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Nah, ini misi Muhammadiyah ini ya. Misi yang ketiga ialah mewujudkan Islam itu dalam kehidupan pribadi, ya, keluarga dan masyarakat. Nah, pada setiap diri ini adalah lahir, ya, ada situ Islam, ya. Terpancar dari mulut dia itulah kata-kata yang Islami. Mulutnya itu tidak tajam bagaikan silet, ya. Mulutnya itu tidak pedih bagaikan sengatan lebah, tetapi mulutnya itu enak didengar kata-katanya, santun dalam berucap, kemudian dia damai dalam bertindak. Ini yang diharapkan. Itu Islam itu berdiri pada dirinya, ya, terutama hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu baik, dan dia ada taat, patuh dan tunduk kepada Allah. Di dalam hubungan masyarakat dia itu harmonis, ya, damai, dan menyebabkan orang lain juga bisa bahagia dengannya. Keluarganya juga begitu. Ya, akan lahir keluarga yang taat kepada Allah, yang beribadah, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan masyarakatnya juga begitu, masyarakat yang rukun dan damai serta sejahtera. Baldatum thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu masyarakat yang damai, indah dan sejahtera dan penuh keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah adik-adik para peserta plasmen test baca Al-Quran. Nah, sehingga nanti kita harapkan Anda dapat mengetahui, ya, sekilas apa itu Muhammadiyah dan bagaimana caranya nanti Anda bisa dapat berkiprah dengan Muhammadiyah ini. Maka Anda nanti bisa bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus nanti, yaitu kita akan mewujudkan kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ditandai dengan kegiatan-kegiatan yang keislaman yang cukup banyak di kampus ini. Ada kegiatan pengajian setiap hari Jumat, ada pengajian di masjid kampus itu setiap pagi, ya, dari jam 8 sampai jam 10 ada pengajian. Nanti juga ada pengajian itu di lembaga kemahasiswaan, ya, dan juga ada pengajian malam di masjid. Nah, jadi Anda bisa bergabung. Kemudian Anda juga bisa bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di kampus ini. Ada tempat suci, ya, ada Hizbul Watan, kepanduan, dan mungkin juga bisa bergabung di lembaga kemahasiswaan seperti BEM di kampus, ya. Dan kemudian terakhir juga Anda bisa bergabung di ranting-ranting Muhammadiyah, ya, cabang-cabang Muhammadiyah di desa, di kelurahan di mana Anda berdomisili. Nah, semoga perkenalan dengan saya tentang materi kemuhammadiyahan ini, yaitu dalam rangka memberikan perkenalan dan wawasan kepada Anda tentang Muhammadiyah. Kalau ingin mendalami lagi, nanti ada mata kuliahnya, ya. Mata kuliahnya bernama mata kuliah kemuhammadiyahan atau disebut sebagai Al-Islam atau AIK 4. Terima kasih. Semoga
apa yang saya sampaikan sekilas ini bermanfaat, paling tidak untuk Anda memahami apa itu Muhammadiyah. Dan jika ada orang bertanya kepada Anda, apa itu Muhammadiyah, Anda akan dapat menjelaskan tujuan Muhammadiyah itu, siapa pendirinya, dan apa misi daripada Muhammadiyah. Sekian saja, terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.